Aku masih duduk di tepi ranjang dengan gaun pengantin yang belum sempat kulepas. Kain satin berlapis pahit itu terasa berat menjuntai di pangkuanku, seperti beban yang tak tertahankan. Riasanku masih sempurna, bedak tipis meratakan warna kulit, lipstik merah marun yang kupilih khusus agar cocok dengan warna gaun, bulu mata palsu yang membuat mataku tampak lebih besar dan bersinar. Semua masih utuh, persis seperti harapanku tadi pagi saat ibu merias wajahku dengan penuh cinta. Tadi pagi terasa seperti mimpi. Aku ingat bagaimana tanganku gemetar saat memegang buket bunga lili putih, bagaimana ayah menggenggam erat jemariku di pelaminan, dan bagaimana Mas Fahmi menatapku dengan senyum yang kukira penuh cinta. Aku ingat bagaimana jantungku berdebar saat kami mengucapkan ijab kabul, bagaimana air mata ibu menetes haru, bagaimana semua orang bersorak bahagia. Aku pikir itulah awal dari kebahagiaan yang akan bertahan selamanya. Tapi sekarang, di kamar pengantin yang dihiasi kelopak mawar merah dan lilin aromaterapi, aku duduk sendirian sementara suamiku berdiri di depan cermin dengan gerakan kasar yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dasi hitamnya ditarik dengan sentakan, kancing kemeja dibuka dengan terburu-buru. Bukan seperti seorang pengantin pria yang seharusnya merayakan malam pertama, tapi seperti seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Aku mencengkeram ujung gaunku, berusaha mencari keberanian. "Mas, kita belum?" Ucapku setengah berbisik. Suaraku terdengar kecil, bahkan di telingaku sendiri. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ibuku pernah berbisik tentang malam pertama, tentang kehangatan dan kebersamaan. Tapi tidak ada buku yang mengajarkan apa yang harus dilakukan jika suamimu berdiri membelakangimu seperti orang asing. Dia berhenti. Aku melihat pantulan wajahnya di cermin, rahangnya mengeras, matanya menajam. Sejenak kami bertatapan melalui kaca. Lalu dia membuang muka. "Nggak penting," katanya datar. "Buang-buang tenaga." Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Bukan tamparan di pipi, tapi tamparan di dada, di perut, di seluruh tubuhku. Aku merasakan ada sesuatu yang remuk di dalam sana, hancur berkeping-keping seperti cermin yang dihantam palu. Malam pertama pernikahan kami, dan suamiku baru saja mengatakan bahwa menyentuhku, bahwa bersamaku, bahwa malam yang selama ini aku impikan sejak lamaran 6 bulan lalu adalah sesuatu yang tidak penting. Aku menelan ludah dengan susah payah. "Apa maksudnya, Mas?" Suaraku bergetar. Aku bisa mendengar getaran itu sendiri, dan aku benci betapa lemahnya aku terdengar. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Ada sesuatu yang merayap di tenggorokanku, seperti balon udara yang mendesak untuk keluar sebagai tangisan. Dia berbalik menghadapku. Wajahnya dingin, sangat berbeda dengan senyum hangat yang selalu dia tunjukkan saat pacaran dulu. Matanya yang biasa kupandang dengan penuh kasih sayang kini kosong, seperti jendela rumah yang ditinggalkan. "Aku capek, Putri. Hari ini melelahkan. Aku harus menyapa 100 tamu, tersenyum di 40 foto, mengikuti protokol yang tidak pernah aku pahami. Aku butuh istirahat." "Tapi kita bisa istirahat bersama." "Sudah kukatakan, nggak penting," bentaknya tiba-tiba. Aku terkesiap. Mas Fahmi tidak pernah membentakku. Selama pacaran, dia selalu lembut, selalu sabar. Aku butuh sendiri. Lagi pula, buat apa terburu-buru? Kita sudah menikah. Kita punya waktu selamanya. Tapi malam ini aku benar-benar capek. "Selamanya?" Kata itu terasa ironis di saat ini. Bagaimana bisa selamanya kalau malam pertamanya saja terasa seperti akhir? Dia meraih jaketnya dari sandaran kursi. Gerakannya cepat, terencana. Seolah-olah dia sudah memikirkan ini sejak lama. "Mas mau kemana?" Aku berdiri. Gaunku terasa berat, tapi aku memaksakan diri. Keluar. Butuh udara segar. Dia tidak menatapku. "Tapi ini malam pertama kami." "Sudah," bentaknya lagi, kali ini lebih keras. Aku merasakan mataku panas. "Aku pergi dulu. Jangan ditunggu." Pintu kamar terbanting. Aku mendengar langkah kakinya menuruni tangga, cepat, pasti, seperti orang yang sedang melarikan diri. Lalu suara pintu utama tertutup. Lalu hening. Hening yang begitu pekat sehingga aku bisa mendengar detak jam dinding di ruang tamu, bisa mendengar napasku sendiri yang mulai tersengal. Aku terduduk lemas di ranjang. Gaun pengantinku terasa berat, bukan hanya karena kain dan paitnya yang mahal, tapi karena beban yang tiba-tiba menghantam dadaku. Beban pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Beban pengkhianatan yang belum ku mengerti tapi sudah kurasakan.
Aku meraih buket lili yang masih tergeletak di meja rias. Bunga itu masih segar, putih bersih, seperti harapanku beberapa jam lalu. Aku menciumnya perlahan, dan air mataku jatuh tepat di atas kelopak yang paling indah. Kenapa? Apa yang salah denganku? Apa aku tidak cukup cantik? Apa aku tidak cukup baik? Apa aku melakukan sesuatu di resepsi? Apa kata-kataku salah? Apa senyumku terlalu lebar? Apa aku terlalu banyak bicara? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti angin puyuh, dan tidak ada jawaban yang bisa menenangkan. Aku berbaring di ranjang yang dingin dan sepi. Memeluk bantal yang masih berbau parfum Mas Fahmi, harum kayu cendana yang dulu selalu membuatku tenang, tapi kini hanya mengingatkanku pada kepergiannya. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi sarung bantal sutra putih yang seharusnya menjadi saksi cinta kami. 2 jam berlalu. Lalu 3. Ponselku diam. Tak ada kabar. Aku ingin menelepon, tapi aku takut. Takut mendengar suaranya yang dingin lagi. Takut bertanya di mana dia dan mendengar kebohongan. Atau lebih buruk, takut dia tidak menjawab sama sekali. Sampai akhirnya, karena kelelahan yang menumpuk dari persiapan pernikahan berbulan-bulan dan luka yang begitu dalam, aku tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi tentang pelaminan, tentang senyum Mas Fahmi di hadapan penghulu, tentang bisikannya bahwa dia akan menjagaku selamanya. Aku bermimpi bahwa malam ini tidak pernah terjadi. Tapi pagi selalu datang. Dan kenyataan selalu menunggu. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyengat mataku melalui celah tirai. Aku terbangun dengan pipi basah dan mata sembab, tanda bahwa aku terus menangis dalam tidurku. Untuk sesaat, aku lupa di mana aku berada. Lalu aku melihat gaun pengantin yang masih tergantung di kursi, kelopak mawar yang mulai layu di meja rias, dan sisi ranjang di sampingku yang masih kosong. Mas Fahmi tidak pulang semalam. Aku duduk perlahan, tubuhku terasa kaku dan lelah. Kepalaku berdenyut, mataku perih seperti terbakar. Aku menatap ponsel yang tergeletak di meja samping. Layarnya gelap, tanpa notifikasi apapun. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya dan membuka aplikasi pesan. Tidak ada pesan masuk dari Mas Fahmi. Tidak ada kabar, tidak ada alasan, tidak ada permintaan maaf. Aku mencoba meneleponnya. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu beralih ke pesan suara. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijawab saat ini. Aku mencoba lagi. Sama. Lagi. Sama. Aku mengirim pesan pendek. Mas, kamu di mana? Aku khawatir. Tidak ada balasan. Pesanku hanya berakhir dengan satu tanda centang, belum dibaca. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku. Kepalaku tertunduk, rambutku yang tadi malam masih tertata rapi kini mulai kusut. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli pada apapun selain rasa hampa yang menggerogoti dadaku. Ini bukan bagaimana seharusnya hari pertama setelah pernikahan. Seharusnya kami sarapan bersama, berbagi senyum malu-malu, mungkin berfoto di depan rumah dengan latar pagi yang cerah. Seharusnya aku merasa sebagai wanita paling bahagia di dunia. Tapi kenyataannya, aku hanya merasa seperti orang bodoh. Aku berjalan ke kamar mandi dengan langkah gontai. Di cermin, aku melihat bayangan yang nyaris tak kukenali. Mata merah sembab, riasan yang mulai luntur, ekspresi kosong yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, berharap bisa membasuh juga rasa sakit ini. Tapi air tidak cukup. Tidak ada yang cukup. Aku kembali ke ranjang dan duduk lagi. Ponselku tetap diam. Aku ingin menangis lagi, tapi mataku sudah kering. Seperti air mata itu habis terpakai semalam. Lalu, tiba-tiba, ponselku bergetar. 1 notifikasi masuk. Hatiku melompat. Mungkin Mas Fahmi, mungkin dia akhirnya membalas. Tapi ketika aku melihat layar, ada nama yang tidak kukenal. Nomor tak dikenal dengan kode area yang asing bagiku. Aku ragu-ragu. Jari-jariku gemetar saat membuka pesan itu. Ada 1 foto yang masuk. 1 gambar yang membuat duniaku runtuh dalam sekejap. Aku membesarkan gambar. Tanganku mulai gemetar hebat, napasku tertahan. Itu Mas Fahmi. Tidak mungkin salah. Aku mengenal tubuhnya, cara dia berdiri, jaket abu-abu kesukaannya yang kupilihkan sendiri untuk hadiah ulang tahun. Dia berada di sebuah hotel. Aku mengenali seragam resepsionis di latar belakang, Hotel Grand Permata, tempat yang sering dia sebut sebagai tempat favorit untuk meeting klien. Tapi Mas Fahmi tidak sendirian. Dia memeluk seorang wanita. Wanita itu cantik, sangat cantik.
Rambutnya panjang bergelombang, berwarna coklat keemasan, jatuh ke bahu dengan sempurna. Senyumnya manis, matanya sipit dan menggoda. Mereka berdua mengenakan pakaian santai. Mas Fahmi dengan kemeja kasual yang terbuka di leher, wanita itu dengan gaun pendek warna merah muda yang menunjukkan lekukan tubuhnya. Posisi mereka intim, tubuh mereka saling menempel. Tangan Mas Fahmi melingkar di pinggang wanita itu. Waktu di foto menunjukkan pukul 23.47 tadi malam. Saat aku menangisi malam pertamaku di ranjang sepi, suamiku berada di hotel dengan wanita lain. Saat aku memeluk bantal dan bertanya apa yang salah denganku, dia memeluk wanita itu. Saat aku berdoa agar dia pulang dan meminta maaf, dia justru berada di sana, bersama dia, melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan denganku. Dadaku terasa seperti ditusuk berulang kali. Aku tidak bisa bernapas. Ponselku hampir jatuh dari genggaman. Aku membacanya lagi, berharap ini mimpi buruk dan aku akan terbangun. Tapi foto itu tetap ada. Mas Fahmi tetap ada. Wanita itu tetap ada. Aku menggulir ke bawah, dan ada pesan yang menyertai foto itu. Aku membacanya perlahan, kata demi kata, karena otakku terasa seperti bekerja dalam gerakan lambat. Selamat pagi, Mbak Putri. Maaf saya baru berani kasih tahu sekarang. Ini foto suami Mbak semalam di Hotel Grand Permata. Saya kasihan melihat Mbak dulu di resepsi. Mbak terlihat sangat bahagia dan saya tahu itu semua palsu. Mbaknya pasti penasaran siapa wanita itu. Namanya Lisa. Mantan Mas Fahmi. Saya tahu karena mereka sering datang ke hotel ini selama setahun terakhir. Mereka tidak pernah putus, Mbak. Mereka selalu bertemu di sini, selalu memesan kamar yang sama. Saya resepsionis hotel dan saya nggak tega lihat Mbak dibohongi. Foto ini saya ambil dari CCTV. Silakan cek sendiri ke hotel kalau nggak percaya. Mantan? Tidak pernah putus? Selama setahun terakhir? Selama setahun terakhir. Saat Mas Fahmi melamarku. Saat kami memilih gaun pengantin. Saat kami mengundang tamu. Saat kami mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan manusia. Semua itu adalah kebohongan. Aku muntah. Bukan karena sakit. Tapi karena tubuhku tidak bisa menahan beban yang tiba-tiba menghantam. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah di wastafel, tubuhku mengguncang hebat. Aku menatap bayanganku di cermin lagi, wajah pucat, mata merah, bibir kering. Aku terlihat seperti mayat hidup. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai muncul. Sesuatu yang kecil tapi tajam. Sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya terhadap Mas Fahmi. Amarah. Aku kembali ke ranjang dan menekan nomor tak dikenal itu, tidak aktif. Sudah diblokir. Pengirim foto itu tidak ingin dilacak. Dia hanya ingin aku tahu kebenaran. Dan sekarang aku sudah tahu. Dengan tangan masih gemetar, aku membuka aplikasi taksi. Aku harus ke hotel itu. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Tapi sebelum itu, aku menelepon Mas Fahmi sekali lagi. Tidak diangkat. Aku mengetik pesan pendek. Mas, kita perlu bicara. Aku tahu tentang Lisa. 5 menit kemudian, ponselku bergetar. Ada balasan dari Mas Fahmi. Hanya satu kalimat pendek yang membuat darahku mendidih. Kamu tahu dari mana? Aku hampir tertawa getir. Dia tidak menyangkal. Dia bahkan tidak bertanya siapa Lisa. Dia hanya bertanya dari mana aku tahu. Seolah-olah itu satu-satunya yang penting. Seolah-olah kebohongannya baru menjadi masalah setelah ketahuan. Seolah-olah aku tidak layak mendapatkan kejujuran sejak awal. Aku menatap layar ponsel dengan tangan yang masih gemetar, tapi kali ini gemetar karena kemarahan. Dan di balik kemarahan itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan bertahan dalam pernikahan ini? Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang selama ini disembunyikan? Malam pertama pernikahanku mungkin hancur, tapi hidupku belum berakhir. Aku mengetik balasan, yang penting, Mas, aku tahu. Kita harus bicara. Sekarang. 3 titik muncul, dia mengetik. Lalu menghilang. Muncul lagi. Menghilang lagi. Akhirnya pesan pendek masuk. Putri, maaf. Aku pulang. Kita bicara. Aku meletakkan ponsel. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Bukan hanya sakit. Bukan hanya kecewa. Ada keputusan yang mulai terbentuk di benakku. Aku tidak akan menjadi korban diam dalam cerita ini. Aku menunggu di ruang tamu dengan tangan terlipat di pangkuan.
Gaun tidur sederhana yang kupakai terasa terlalu tipis untuk melindungiku dari dingin yang merambat dari dalam dada. Di luar, langit mulai berubah dari biru pagi menjadi kelabu, tanda bahwa waktu terus berjalan meskipun duniaku berhenti berputar. Ponselku tergeletak di meja kopi dengan layar gelap, tetapi kata-kata terakhir Mas Fahmi masih terukir di kepalaku. Putri, maaf. Aku pulang. Kita bicara. Maaf. Kata itu terdengar begitu ringan, begitu mudah diucapkan. Tapi apa artinya? Apakah dia menyesal karena menyakitiku? Atau dia menyesal karena ketahuan? Pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti rekaman rusak, dan setiap kali berputar, lukaku terasa semakin dalam. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Lalu langkah kaki berat mendekati pintu. Kunci berputar. Dia masih punya kunci, tentu saja, karena ini rumahnya juga. Rumah kami yang baru saja kami beli 6 bulan lalu untuk persiapan pernikahan. Pintu terbuka, dan Mas Fahmi masuk. Dia terlihat berbeda dari semalam. Rambutnya agak kusut, kemejanya tidak lagi rapi, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi yang paling menggangguku adalah ekspresinya. Bukan penyesalan, bukan rasa bersalah, tapi kekesalan. Seperti seseorang yang sedang menghadapi masalah yang mengganggu kenyamanannya. Putri, sapanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu kukenal, pria yang kupacari selama 2 tahun dan kukira akan menjadi pendamping hidupku selamanya. Tapi yang kulihat hanyalah orang asing. Orang asing yang berbohong padaku setiap hari selama 1 tahun terakhir. Dia duduk di kursi di hadapanku, menaruh kopernya di samping. Aku memperhatikan gerakannya, dia tampak lelah, tapi bukan lelah fisik. Ini adalah kelelahan dari seseorang yang terjebak dalam kebohongannya sendiri dan sekarang harus menghadapi konsekuensinya. Kamu tahu dari mana? Tanyanya lagi. Aku tersenyum pahit. Itu yang pertama kau tanyakan? Bukan, maafkan aku. Bukan, aku salah? Kau hanya ingin tahu bagaimana aku bisa mengetahuinya. Dia menghela napas panjang, seperti aku yang merepotkan. Putri, ini rumit. Rumit? Suaraku meninggi. Kau menghabiskan malam pertama pernikahan kita dengan wanita lain, kau meninggalkanku sendiri di ranjang pengantin, dan kau bilang ini rumit. Kau tidak mengerti? Aku tidak mengerti apa. Aku berdiri. Dadaku naik turun dengan cepat, dan untuk pertama kalinya aku tidak peduli jika suaraku terdengar histeris. Jelaskan padaku, Mas. Jelaskan kenapa kau menikahiku kalau kau masih mencintai Lisa? Jelaskan kenapa kau membuatku percaya bahwa kita bahagia. Dia diam. Matanya menunduk ke lantai. Keheningan itu lebih menyakitkan dari 1000 kata makian. Lisa tidak mau menikah denganku, katanya akhirnya, suaranya pelan dan datar. Dia memilih karirnya. Dia berkata dia belum siap untuk komitmen. Lalu orang tuaku mendesak. Dia mengangkat bahu, gerakan kecil yang terlihat begitu santai untuk percakapan seberat ini. Mereka ingin aku menikah. Aku sudah 32 tahun. Mereka takut aku tidak akan punya keturunan. Dan kau selalu ada. Aku merasakan sesuatu retak di dalam dadaku. Aku selalu ada? Maksudmu aku selalu tersedia? Aku tidak bilang begitu. Tapi itu yang kau maksud. Aku merasakan air mata mulai menggenang lagi, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin dia melihatku menangis. Tidak lagi. Jadi aku hanya pilihan cadangan? Aku hanya pelarian karena Lisa tidak mau? Aku menyukaimu, Putri. Kata-katanya terdengar seperti pembelaan yang lemah. Kau baik, kau sabar, kau mudah diajak bekerja sama. Aku pikir ini akan berhasil. Menyukai? Bukan mencintai? Dia tidak menjawab. Diamnya adalah jawabannya. Aku tertawa getir. Selama 2 tahun pacaran, aku mengira kami saling mencintai. Aku mengira semua senyumnya, semua perhatiannya, semua janjinya adalah tulus. Ternyata aku hanya menjadi pelengkap penderita, wanita yang cukup baik untuk dinikahi tapi tidak cukup dicintai. Kau bilang, setahun terakhir, kataku perlahan. Lisa dan kau tidak pernah putus selama setahun terakhir. Itu berarti saat kau melamarku, saat kita memilih cincin, saat kita mengatur pernikahan, kau masih bersamanya? Dia mengangguk pelan. Aku minta maaf. Apa gunanya maaf sekarang? Suaraku pecah. Kau menghancurkan malam pertamaku. Kau menghancurkan pernikahanku. Kau membuatku merasa seperti orang bodoh di depan semua orang. Dan kau bilang maaf.
Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku menatapnya dengan tak percaya. Tidak bermaksud? Kau merencanakan ini, Mas. Kau merencanakan kebohongan ini selama setahun penuh. Setiap hari kau bangun dan memilih untuk berbohong padaku. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Aku melihat punggungnya yang tegang, tangannya yang terkepal di saku celana. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Lisa bilang dia butuh waktu. Aku pikir jika aku menikahimu, dia akan cemburu dan mau kembali padaku. Jadi aku umpan. Suaraku bergetar hebat. Aku hanya alat untuk membuat Lisa cemburu. Pada awalnya, mungkin. Dia berbalik menatapku. Tapi setelah beberapa bulan, aku mulai merasa nyaman denganmu. Kau memang baik, Putri. Kau membuat rumah ini terasa seperti rumah. Aku pikir kita bisa membuat ini berhasil. Bisa membuat ini berhasil? Aku menggeleng pelan. Kau tidak bisa membuat pernikahan berhasil jika kau masih berselingkuh, Mas. Kau tidak bisa membuat pernikahan berhasil jika kau berbohong setiap hari. Kau tidak bisa membuat pernikahan berhasil jika kau lebih memilih Lisa di malam pertama kita. Dia berjalan mendekat. Aku melihat tangannya terangkat, seolah-olah ingin menyentuhku, tapi aku mundur satu langkah. Jangan sentuh aku, kataku pelan. Kau sudah kehilangan hak untuk menyentuhku. Putri, kita bisa memperbaiki ini. Memperbaiki? Aku hampir tertawa. Kau baru saja mengaku bahwa pernikahan kita adalah kebohongan. Kau baru saja mengaku bahwa kau masih mencintai Lisa. Kau baru saja mengaku bahwa aku hanya alat. Dan kau bilang kita bisa memperbaiki ini? Aku bisa berubah. Aku tidak percaya padamu lagi, Mas. Kata-kata itu keluar dari mulutku, dan aku terkejut karena itu terdengar begitu tenang. Aku pikir aku akan berteriak, akan menangis, akan hancur. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Sesuatu yang dingin dan keras. Dia membeku. Apa maksudmu? Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan menjadi istri yang patuh yang menutup mata terhadap perselingkuhan suaminya. Aku bukan perempuan yang kau kira, Mas. Aku bukan boneka yang bisa kau atur sesukamu. Kau mau apa? Matanya menyipit. Kau mau bercerai? Aku menatapnya lama. Pertanyaan itu seharusnya membuatku takut. Aku baru saja menikah kemarin. Aku baru saja mengucapkan janji suci. Tapi di sini, di ruang tamu ini, dengan semua kebohongan terhampar di antara kami, aku menyadari bahwa pernikahan yang dibangun di atas kebohongan tidak layak dipertahankan. Kita lihat saja, kataku akhirnya. Tapi yang pasti, Mas, aku tidak akan membiarkan kau dan Lisa mempermainkanku lagi. Aku akan mencari keadilan. Dengan caraku sendiri. Dia menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya yang pendiam dan penurut ini bisa bersikap seperti ini. Mungkin dia pikir aku akan menangis dan memohon padanya untuk tinggal. Mungkin dia pikir aku akan memaafkannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia salah. Kau tidak bisa melakukan apa-apa, katanya, dan untuk pertama kalinya aku mendengar nada ancaman dalam suaranya. Kau tidak punya bukti. Aku tersenyum. Senyuman yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Kau yakin? Wajahnya berubah. Apa maksudmu? Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan berjalan ke kamar tidur, meninggalkannya di ruang tamu dengan kebingungan dan kekhawatiran yang mulai menyusup ke dalam kepalanya. Biarlah dia khawatir. Biarlah dia takut. Sekarang giliranku yang memegang kendali. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasakan sedikit kepuasan. Aku tidak bisa diam. Setelah percakapan dengan Mas Fahmi yang berakhir dengan ketegangan dan ancaman terselubung, aku tahu aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu keadilan datang dengan sendirinya. Jika aku ingin kebenaran terungkap, aku harus mencarinya sendiri. Dan kebenaran itu dimulai dari satu nama, Lisa. Mencari tahu siapa Lisa tidaklah sulit. Aku masih ingat foto yang dikirimkan Sari, resepsionis hotel itu. Wajah cantik dengan rambut coklat keemasan bergelombang dan senyum manis yang menggoda. Aku mengingat detail-detail kecil, anting mutiara di telinganya, gelang tipis di pergelangan tangan, dan latar belakang lobi hotel yang megah. Cukup untuk memulai pencarian. Aku membuka media sosial. Butuh waktu hampir 2 jam untuk menemukannya. Instagram dengan nama Lisa_Cahyani, akun pribadi dengan 2000 pengikut dan puluhan unggahan foto yang menunjukkan gaya hidup mewah. Aku menggulir perlahan, merasakan dada sesak setiap kali melihat foto Mas Fahmi muncul di sana.
Ada foto mereka di restoran mewah, di pantai, di kamar hotel yang sama dengan latar belakang yang kukenali dari foto Sari. Semua tersembunyi dengan rapi, ditandai dengan emoji hati dan kata-kata manis yang seharusnya untukku. Tapi yang paling menyakitkan adalah foto yang diunggah 3 bulan lalu, tepat saat Mas Fahmi melamarku. Foto itu menunjukkan Lisa dan Mas Fahmi berciuman di bawah sinar matahari terbenam, dengan tulisan, 2 tahun bersama, dan masih merasa seperti hari pertama. Terima kasih sudah selalu menungguku sayang. Menungguku. Kata itu terasa seperti pisau. Jadi selama dia melamarku, selama dia berjanji setia padaku, dia sebenarnya sedang menunggu Lisa. Aku hanya penunggu waktu, pengisi kekosongan sampai Lisa mau menerimanya sepenuhnya. Aku menemukan lokasi yang sering Lisa kunjungi dari unggahannya, sebuah kafe bernama Senja di kawasan Jakarta Selatan. Dia sering check-in di sana, selalu dengan fotokopi dan kue yang diatur estetis. Aku memutuskan untuk pergi ke sana. Bukan untuk berkonfrontasi dengan kemarahan, tapi untuk mencari jawaban. Hari itu aku memakai pakaian terbaikku, gaun midi berwarna krem yang membuatku terlihat elegan, tetapi tidak mencolok. Aku merapikan rambutku dan memastikan riasanku sempurna. Aku tidak ingin datang sebagai istri yang terluka dan compang-camping. Aku ingin datang sebagai wanita yang setara, yang layak dihormati. Kafe Senja ternyata tempat yang indah. Dinding bata ekspos, kursi kayu vintage, dan musik jazz yang mengalun pelan. Aku duduk di meja di sudut, memesan secangkir teh chamomile yang tidak pernah aku minum, mataku terus mengawasi pintu masuk. Tidak butuh waktu lama. Sekitar 40 menit kemudian, Lisa masuk. Dia lebih cantik dari foto. Kulitnya bersih dan bercahaya, rambutnya bergelombang sempurna, dan dia mengenakan blus sutra biru langit yang membuatnya terlihat seperti bidadari. Aku tidak bisa menahan perasaan inferioritas yang tiba-tiba menyergap. Dia begitu sempurna. Tidak heran Mas Fahmi tidak bisa melepaskannya. Aku melihat dia memesan kopi dan duduk di meja dekat jendela. Ini waktuku. Aku bangkit, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan mendekat. Lisa? Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Dia mengangkat wajahnya. Matanya membelalak sejenak, lalu kembali tenang. Dia pasti sudah tahu siapa aku. Aku yakin Mas Fahmi sudah memberitahunya bahwa aku tahu tentang mereka. Putri, katanya, menyebut namaku dengan sempurna seolah-olah kami sudah saling kenal lama. Silakan duduk. Aku duduk di hadapannya. Aroma parfumnya menyengat, harum melati yang elegan. Aku hampir iri pada semua hal tentang dirinya. Kau tahu kenapa aku datang? Tanyaku. Dia tersenyum tipis. Tentu, tentang Fahmi. Kau tidak merasa bersalah sama sekali. Aku berusaha menjaga suaraku tetap datar, tapi ada getaran di sana. Kau tahu dia menikah denganku. Kau tahu itu malam pertama kami. Tapi kau tetap menerimanya. Lisa menyesap kopinya dengan tenang, gerakan yang begitu anggun sehingga terasa seperti pertunjukan. Lalu dia meletakkan cangkirnya dan menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa kecil. Putri, katanya pelan, Fahmi dan aku sudah bersama sejak 4 tahun lalu. Kami putus 3 kali, kami bertemu lagi 3 kali. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Aku tahu kelemahannya, aku tahu ketakutannya, aku tahu semua rahasianya. Lalu kenapa kau tidak menikah dengannya? Aku tidak ingin menikah. Kata-katanya terdengar begitu santai. Aku punya karir, aku punya ambisi. Menikah akan mengganggu semuanya. Tapi aku masih mencintainya. Dan dia mencintaiku. Jadi kau membiarkannya menikahiku demi apa? Lisa menghela napas. Fahmi butuh istri untuk menyenangkan orang tuanya. Orang tuanya tua, konservatif, mereka ingin cucu. Aku tidak bisa memberikannya sekarang. Tapi aku tidak ingin kehilangan dia selamanya. Jadi aku memberinya solusi. Aku merasakan darahku membeku. Solusi? Maksudmu, kau yang menyuruhnya menikahiku? Bukan menyuruh. Dia tersenyum lagi, senyum yang sama dengan foto. Aku mengusulkan. Aku bilang, nikahi saja Putri. Dia gadis baik, dia akan membuat orang tuamu senang. Nanti setelah situasi tenang, kita lanjutkan hubungan kita. Dia setuju. Dunia terasa gelap. Meja di hadapanku terlihat berputar. Selama ini aku mengira Lisa adalah perusak rumah tangga, wanita simpanan yang merebut suamiku. Ternyata aku hanyalah pion dalam permainan mereka. Aku hanyalah alat untuk menenangkan orang tua Mas Fahmi,
sementara dia tetap bebas bersama kekasih sejatinya. Kau benar-benar tidak punya hati, bisikku. Suaraku pecah. Lisa menatapku dengan tatapan yang aneh, bukan penyesalan, tapi lebih seperti belas kasihan. Maaf, Putri, ini bukan tentangmu. Ini tentang Fahmi dan aku. Kau hanya kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang salah. Aku istrinya. Aku hampir berteriak. Beberapa pengunjung kafe menoleh, tapi aku tidak peduli. Aku mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Aku percaya padanya, dan kalian berdua menjadikanku bahan lelucon. Kami tidak bermaksud. Kalian merencanakannya. Air mataku akhirnya jatuh. Semua ketenangan yang kubangun runtuh dalam sekejap. Kalian merencanakan semua ini. Kau memberinya izin untuk menikahiku. Kau bilang padanya untuk menunggumu. Dan aku hanya orang bodoh yang percaya pada cinta. Lisa terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Mungkin ada sedikit penyesalan di sana, atau mungkin hanya rasa tidak nyaman melihat seseorang menangis di depannya. Putri, aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya, katanya akhirnya. Tapi kau harus mengerti, Fahmi tidak pernah mencintaimu. Dia mencintaiku, dan aku mencintainya. Kami hanya mencari waktu yang tepat. Aku terisak. Aku ingin membanting meja, ingin merobek blus sutranya yang indah, ingin menjerit sekencang-kencangnya. Tapi aku hanya duduk diam dengan air mata mengalir, merasa lebih hancur dari sebelumnya. Aku datang ke sini untuk mencari jawaban. Dan aku mendapatkannya. Tapi jawaban itu lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain, kataku dengan suara serak. Tapi ingat ini, Lisa, karma itu nyata. Suatu hari, kau akan merasakan apa yang kurasakan sekarang. Aku berbalik dan berjalan keluar kafe. Di luar, hujan mulai turun. Aku tidak peduli. Aku berjalan di tengah hujan, membiarkan air membasahi wajahku, mencampur dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa pulang. Aku hanya tahu bahwa hatiku hancur berkeping-keping, dan tidak ada lem yang cukup kuat untuk merekatkannya kembali. Aku pulang dengan hati hancur dan pakaian basah kuyup. Tubuhku menggigil kedinginan, tapi rasa dingin di luar tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar dari dalam dadaku. Pertemuan dengan Lisa meninggalkan luka baru yang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya karena dia tidak menyesal, tapi karena aku sekarang tahu bahwa seluruh pernikahanku adalah skenario yang direncanakan dengan rapi. Mas Fahmi tidak ada di rumah. Mungkin dia sedang bersama Lisa, atau mungkin dia sengaja menghindariku. Aku tidak peduli. Aku melepas pakaian basahku dan duduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut, dan membiarkan air mata mengalir. Tapi setelah beberapa saat, ada sesuatu yang berubah. Rasa sakit yang menusuk mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Kemarahan. Aku tidak bisa terus menjadi korban. Aku tidak bisa terus menangis sementara mereka berdua menjalani hidup bahagia di atas penderitaanku. Jika mereka pikir aku akan diam dan menerima semua ini, mereka sangat keliru. Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Aku bangkit dan mengeringkan tubuhku. Aku berganti dengan pakaian hangat, duduk di meja rias, dan menatap bayanganku di cermin. Mataku masih merah, wajahku pucat, tapi ada tekad yang mulai terbentuk di sana. Aku tidak akan menjadi istri yang patuh yang menutup mata terhadap pengkhianatan. Aku akan membuktikan bahwa wanita yang mereka anggap lemah ini memiliki kekuatan yang tidak mereka duga. Pagi berikutnya, aku memulai misiku. Aku kembali ke Hotel Grand Permata. Kali ini aku datang dengan lebih siap. Aku membawa rekaman suara di ponselku dan notebook kecil untuk mencatat setiap detail penting. Aku tidak ingin melewatkan apapun. Di lobi hotel, aku menemukan Sari, resepsionis yang mengirimiku foto. Wanita muda dengan rambut pendek dan mata jeli itu tersenyum tipis saat melihatku. Dia sepertinya sudah menduga aku akan datang. Mbak Putri, sapanya pelan. Aku kira Mbak akan kesini. Aku butuh bantuanmu lagi, Sari, kataku dengan suara serak. Aku butuh lebih banyak bukti. Rekaman CCTV, catatan pemesanan kamar, apapun yang bisa membuktikan bahwa Mas Fahmi dan Lisa sering kesini. Sari menghela napas. Dia terlihat gelisah, matanya menatap sekeliling seolah-olah takut ada yang mendengar. Mbak, aku bisa dipecat kalau ketahuan memberi akses ke data tamu. Aku tidak akan menyebut namamu, janjiku.
Aku hanya butuh keadilan, Sari. Mereka mempermainkanku. Aku menikah kemarin, dan suamiku menghabiskan malam pertama dengan wanita lain. Kau bilang sendiri kau tidak tega melihatku dibohongi. Tolong, bantu aku sekali lagi. Dia diam lama. Aku bisa melihat pertarungan batin di matanya, antara rasa takut kehilangan pekerjaan dan rasa iba padaku. Akhirnya dia mengangguk pelan. Sebentar, katanya. Aku akan coba. Aku menunggu hampir 1 jam. Aku duduk di lobi, memesan segelas air mineral yang tidak pernah aku minum, jantungku berdebar setiap kali ada orang yang lewat. Aku takut Mas Fahmi tiba-tiba muncul atau seseorang melaporkan keberadaanku. Tapi akhirnya Sari kembali. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal padaku. Ini semua yang aku bisa dapatkan, bisiknya. Rekaman CCTV selama 6 bulan terakhir, catatan pemesanan kamar atas nama Mas Fahmi, dan beberapa foto yang berhasil aku simpan. Semua ada tanggal dan waktunya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada puluhan lembar print dan sebuah USB kecil. Aku melihat sekilas. Ada foto Mas Fahmi dan Lisa masuk kamar, foto mereka di restoran hotel, dan catatan reservasi dengan nama yang sama. Semuanya tersusun rapi. Sari, terima kasih. Ucapku, hampir menangis. Aku tidak tahu harus membalas apa. Dia tersenyum sedih. Tolong hancurkan mereka, Mbak. Aku sudah muak melihat wajah Mas Fahmi datang ke sini dengan wanita lain sementara aku tahu dia baru saja menikah. Pria seperti itu harus diberi pelajaran. Aku mengangguk. Aku akan pastikan. Aku pulang dan menghabiskan sisa hari mempelajari semua bukti yang Sari berikan. Aku mencatat setiap tanggal, setiap waktu, setiap detail. Aku menemukan pola. Mas Fahmi dan Lisa bertemu di hotel itu hampir setiap minggu selama setahun terakhir. Ada kalanya mereka menginap semalam, ada kalanya hanya beberapa jam. Semua terjadi saat aku sedang sibuk bekerja atau saat Mas Fahmi mengatakan dia ada urusan kantor. Tapi aku tidak berhenti sampai di situ. Aku juga mulai menggali rekening bersama kami. Mas Fahmi dan aku memiliki rekening bersama untuk biaya pernikahan dan rumah tangga. Aku memeriksa transaksi yang mencurigakan, dan menemukan transfer bulanan ke rekening atas nama Lisa Cahyani. Jumlahnya tidak kecil, 15 juta setiap bulan. Aku memeriksa lagi riwayat transaksinya. Itu sudah berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun. Bahkan sebelum Mas Fahmi melamarku. Aku duduk di depan laptop, tubuhku gemetar. Jadi tidak hanya perselingkuhan, ada juga penggelapan uang. Dia mengambil uang dari rekening bersama kami, yang sebagian adalah hasil kerja kerasku, untuk diberikan pada wanitanya. Setiap bulan, tanpa sepengetahuanku, aku mengambil tangkapan layar dari setiap transaksi. Aku menyimpannya di 3 tempat berbeda, laptop, ponsel, dan cloud storage. Aku tidak mau mengambil risiko kehilangan semuanya. Selama 3 hari berikutnya, aku terus mengumpulkan bukti. Aku mencari tahu alamat Lisa, tempat kerjanya, dan hubungan sosialnya. Aku bahkan menemukan fakta bahwa Lisa adalah rekan bisnis Mas Fahmi. Mereka bekerja di perusahaan yang sama, di departemen yang berbeda. Itu menjelaskan bagaimana mereka bisa bertemu tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku juga mulai merekam setiap percakapan dengan Mas Fahmi. Aku memasang aplikasi perekam di ponselku dan mengaktifkannya setiap kali kami berbicara. Aku ingin memiliki bukti pengakuan langsung darinya, bukan hanya bukti fisik. Mas Fahmi mulai curiga. Dia melihatku selalu di depan laptop, selalu serius, selalu menghindari tatapannya. Putri, kau selalu di luar, katanya suatu malam, berdiri di pintu kamar. Kau pergi pagi, pulang malam. Ada apa? Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada. Aku hanya butuh udara segar. Dia mengerutkan kening. Kau aneh akhir-akhir ini. Aku tersenyum tipis. Senyuman yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Aku hanya mencari tahu kebenaran, Mas. Hal yang seharusnya kau berikan padaku sejak awal. Dia terdiam. Ada kecemasan di matanya, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia tidak tahu bahwa aku sedang membangun benteng dari kehancuranku. Dia tidak tahu bahwa setiap bukti yang kukumpulkan adalah batu bata yang akan kugunakan untuk menghancurkannya. Dan saat dia pergi dari kamar itu, aku tersenyum lagi. Senyuman yang menyimpan ribuan rencana. Senyuman yang mengatakan, ini baru awal, Mas. Kau belum melihat apapun. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti. Lebih dari cukup. Ada puluhan foto, rekaman CCTV,
catatan transaksi bank, dan rekaman percakapan yang semuanya menunjukkan pengkhianatan Mas Fahmi dengan jelas dan tak terbantahkan. Tapi aku tidak ingin menggunakannya di pengadilan dulu. Aku ingin keluarganya tahu. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya putra yang mereka banggakan. Aku menghubungi ibu mertuaku, Bu Ratna, wanita yang selalu tersenyum padaku selama proses pernikahan, yang memelukku dan memanggilku, anakku, saat kami pertama kali bertemu. Aku ingin dia mendengar kebenaran dari mulutku, bukan dari orang lain. Bu, aku perlu bicara dengan ibu dan bapak, kataku melalui telepon. Ini penting. Bisakah ibu dan bapak datang ke rumah besok malam? Bu Ratna terdiam sejenak. Mungkin dia mendengar nada tidak biasa dalam suaraku. Ada apa, Putri? Kau baik-baik saja? Aku hampir menangis mendengar kepedulian dalam suaranya. Tapi aku menahan diri. Aku akan jelaskan besok. Bu, tolong datang. Mereka datang keesokan harinya. Aku menyiapkan meja makan dengan makanan sederhana, nasi goreng, ayam goreng, dan sayur sop. Aku ingin suasana terasa normal, sebelum semuanya hancur. Mas Fahmi duduk di ujung meja dengan wajah tegang. Aku sudah memberitahunya bahwa orang tuanya akan datang, tapi aku tidak mengatakan apa tujuannya. Dia pasti mulai curiga. Bu Ratna dan Pak Harjo, mertuaku, duduk di kursi yang sama dengan saat lamaran dulu. Wajah mereka cerah, tersenyum seperti biasa. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Ada apa, Nak? Tanya Pak Harjo. Kelihatannya serius. Aku menaruh sendokku perlahan. Aku menatap Mas Fahmi sebentar. Dia menunduk, tangannya menggenggam gelas air minum dengan erat. Dia tahu. Dia tahu aku akan melakukan sesuatu. Maaf, Bu, Pak. Aku mulai dengan suara bergetar. Aku tidak ingin melakukan ini di depan kalian. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Aku bangkit dan mengambil map tebal dari meja samping. Aku menaruhnya di atas meja, di hadapan mertuaku. Ini semua bukti yang aku kumpulkan. Tentang Mas Fahmi. Apa maksudmu? Bu Ratna mengerutkan kening. Bukti tentang apa? Tentang perselingkuhan Mas Fahmi, kataku. Dengan wanita bernama Lisa. Mereka tidak pernah putus, Bu. Bahkan setelah Mas Fahmi menikahiku. Bahkan di malam pertama pernikahan kami. Ruangan menjadi sunyi. Aku bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Bu Ratna membeku, matanya membelalak. Pak Harjo menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Fahmi, apa benar ini? Suara Bu Ratna bergetar. Mas Fahmi tidak menjawab. Dia hanya duduk diam, menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Keheningannya adalah pengakuan. Aku membuka map itu dan mulai mengeluarkan satu persatu bukti. Foto Mas Fahmi dan Lisa di hotel, foto mereka berciuman di restoran, catatan transfer bank bulanan ke rekening Lisa. Aku juga memutar rekaman percakapanku dengan Lisa di kafe, di mana dia mengakui bahwa dia yang menyuruh Mas Fahmi menikahiku. Aku tidak percaya. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Fahmi, bagaimana kau bisa? Anakku sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada istrimu? Bu, ini rumit. Rumit? Pak Harjo membanting meja. Aku terkejut. Aku belum pernah melihat mertuaku marah seperti ini. Kau menikahi wanita baik ini, kau mengucapkan janji suci, dan kau selingkuh di malam pertama, dan kau bilang ini rumit. Ayah, dengarkan dulu. Aku tidak mau mendengar. Pak Harjo berdiri. Wajahnya merah padam. Aku membesarkanmu dengan nilai-nilai agama, aku mengajarimu untuk menghormati pernikahan, dan ini yang kau lakukan? Kau mempermalukan keluarga kita. Bu Ratna menangis terseduh-seduh. Lisa, mantanmu yang dulu? Aku sudah bilang jangan dekat-dekat dia lagi. Aku tahu wanita itu tidak baik untukmu. Tapi kau tidak mendengarkan. Aku mencintainya, Bu, teriak Mas Fahmi tiba-tiba. Aku terkesiap. Dia belum pernah membentak ibunya seperti ini. Lisa dan aku sudah bersama selama 4 tahun. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku menikahi Putri hanya karena ibu dan ayah mendesak. Ruangan kembali sunyi. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan mematikan. Aku melihat wajah Bu Ratna berubah. Dari sedih menjadi kecewa, dari kecewa menjadi marah. Jadi ini salah kami? Suara Bu Ratna dingin. Kami yang memaksamu menikah? Kami yang menyuruhmu berselingkuh? Aku tidak bilang itu.
Tapi itu maksudmu? Bu Ratna berdiri, tubuhnya gemetar. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Fahmi. Kami pikir Putri adalah wanita yang baik, yang akan menjagamu dan membuatmu bahagia. Tapi ternyata kau masih terobsesi dengan wanita itu. Kau lebih memilih wanita yang tidak mau menikahimu daripada istri yang sudah bersumpah setia di hadapan Tuhan. Bu, aku minta maaf. Maaf tidak cukup. Pak Harjo memotong. Kau sudah mempermalukan Putri, mempermalukan keluarga kita, dan mempermalukan dirimu sendiri. Aku sangat kecewa, Fahmi. Sangat kecewa. Mas Fahmi terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di matanya. Mungkin dia tidak pernah membayangkan orang tuanya akan marah padanya. Dia pikir mereka akan membelanya, atau setidaknya memaafkannya. Tapi aku tidak membiarkan suasana mereda. Aku masih punya satu hal lagi. Bu, Pak, kataku pelan. Ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Aku mengeluarkan rekaman percakapanku dengan Mas Fahmi di ruang tamu beberapa hari lalu. Di rekaman itu, Mas Fahmi mengakui bahwa dia menikahiku hanya karena Lisa tidak mau menikah, bahwa dia menggunakan aku sebagai umpan untuk membuat Lisa cemburu. Bu Ratna mendengarkan dengan wajah pucat. Begitu rekaman selesai, dia jatuh ke kursinya, menangis tanpa suara. Anakku, anakku, bisiknya. Bagaimana kau bisa sekejam ini? Bu, aku menyesal. Kau tidak menyesal. Pak Harjo membentak. Kau hanya menyesal karena ketahuan. Kalau Putri tidak menemukan bukti-bukti ini, kau akan terus berselingkuh di belakangnya. Kau bahkan tidak punya niat untuk berubah. Pertengkaran berlangsung sengit. Mas Fahmi mencoba membela diri, tapi orang tuanya tidak mau mendengar. Bu Ratna memihakku sepenuhnya. Dia bahkan memelukku dan menangis di pundakku. Maafkan aku, Putri, isaknya. Kami gagal mendidik anak kami. Kau tidak pantas menerima semua ini. Aku memeluknya balik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa ada yang memihakku. Tapi di dalam hati, aku tahu ini baru awal. Pertempuran sebenarnya masih panjang. Pak Harjo akhirnya berdiri. Fahmi, mulai malam ini kau tidak boleh tinggal di rumah ini. Pergi ke rumah Lisa, atau kemanapun kau mau. Tapi kau tidak boleh tinggal di sini sampai kau bisa menunjukkan bahwa kau benar-benar menyesal. Tapi ayah? Tidak ada tapi, bentaknya. Pergi sekarang. Mas Fahmi menatapku dengan mata penuh amarah. Dia tahu ini semua karena aku. Dia tidak akan memaafkanku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak peduli lagi pada perasaannya. Dia meraih jaketnya dan pergi. Aku mendengar pintu terbanting lagi, sama seperti malam pertama pernikahan kami. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Kali ini, aku tersenyum. 2 minggu berlalu sejak konfrontasi keluarga. Mas Fahmi tinggal di rumah orang tuanya, tapi aku tahu dia sering pergi ke Lisa. Bu Ratna terus meneleponku, menanyakan kabar, memohon maaf atas perlakuan putranya. Tapi aku sudah lelah menjadi korban. Aku lelah menangis. Aku lelah berharap Mas Fahmi akan berubah. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendirian di ruang tamu menonton televisi yang tidak benar-benar aku perhatikan, ponselku bergetar. Pesan dari Mas Fahmi. Aku membukanya dengan tangan dingin. Putri, aku mau bicara. Besok malam aku ke rumah. Tolong tunggu. Aku tidak membalas. Biarlah dia menunggu. Biarlah dia gelisah. Aku sudah tidak peduli lagi apa yang dia pikirkan. Tapi di dalam hati, aku tahu ini adalah pertemuan penting. Aku bisa merasakannya. Ini mungkin pertemuan terakhir kami sebagai suami istri. Keesokan malamnya, Mas Fahmi datang. Dia terlihat berbeda. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih kurus, matanya lebih sayu. Tapi aku tidak merasakan iba. Yang aku rasakan hanyalah ketenangan yang aneh. Seperti orang yang sudah menerima bahwa badai akan datang dan siap menghadapinya. Dia duduk di hadapanku, di kursi yang sama saat pengakuannya dulu. Kali ini dia membawa koper kecil. Aku menatap koper itu, lalu menatap matanya. Kau mau pergi? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Putri, aku sudah mengambil keputusan. Aku pergi ke Lisa. Aku tidak terkejut. Entah bagaimana, aku sudah menduganya. Tapi mendengar kata-kata itu secara langsung tetap terasa seperti pisau yang menikam pelan-pelan. Kau yakin? Aku mencintainya, Putri. Aku sudah mencintainya selama bertahun-tahun. Dia menunduk, tidak berani menatapku.
Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa pernikahan ini bisa berhasil. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku minta maaf. Maaf? Aku tertawa pahit. Kau datang ke sini membawa koper dan bilang maaf? Seolah-olah itu cukup. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan lagi. Aku sudah menghancurkan segalanya. Benar, kataku dingin. Kau menghancurkan pernikahan kita. Kau menghancurkan malam pertamaku. Kau menghancurkan kepercayaanku. Tapi kau tahu yang paling menyakitkan, Mas? Bukan karena kau memilih Lisa, tapi karena kau tidak pernah jujur padaku sejak awal. Dia diam. Aku melanjutkan. Kalau dulu kau bilang padaku bahwa kau masih mencintai Lisa, aku mungkin akan mengerti. Aku mungkin akan mundur. Aku tidak akan pernah menikahimu jika tahu aku hanya pelarian. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya. Tapi kau memilih untuk berbohong. Kau memilih untuk menjadikanku boneka dalam cerita cinta kalian berdua. Putri, aku tidak bermaksud. Kau tidak bermaksud apa? Aku berdiri. Dadaku naik turun. Kau tidak bermaksud menyakitiku, tapi kau tetap melakukannya. Setiap hari selama setahun terakhir, kau memilih untuk berbohong. Setiap hari, kau memilih Lisa di atasku. Dan kau bilang kau tidak bermaksud. Aku menyesal. Penyesalanmu tidak berarti apa-apa, Mas. Kau sudah memilih. Sekarang pergilah. Dia berdiri perlahan. Aku melihat tangannya gemetar saat meraih koper. Tapi dia tidak bergerak. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan cinta, bukan penyesalan, tapi ketakutan. Putri, kau tidak akan melaporkanku, kan? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Senyuman yang menyakitkan, senyuman yang mengatakan segalanya tanpa suara. Kenapa, Mas? Kau takut? Orang tuaku, reputasiku, pekerjaanku. Kau seharusnya memikirkan itu sebelum kau berselingkuh. Sebelum kau menikahiku dengan kebohongan. Sebelum kau menghabiskan malam pertama pernikahan kita dengan Lisa. Putri, tolong. Aku akan memberikan apapun. Uang, rumah, mobil, semua milikmu. Aku tidak akan menuntut apapun. Tapi tolong, jangan bawa ini ke pengadilan. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu kukagumi, yang kupikir akan menjadi pelindungku, kini berdiri di hadapanku dengan ketakutan di matanya. Dia tidak takut kehilangan aku. Dia takut kehilangan reputasinya. Kau tidak mencintaiku, Mas, kataku pelan. Kau tidak pernah mencintaiku. Dan aku akhirnya menerima itu. Tapi satu hal yang kau takutkan, reputasimu, pekerjaanmu, nama baikmu, itu semua adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku tidak akan memberimu jalan keluar yang mudah. Wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu? Aku akan menggugat cerai, kataku tegas. Dengan semua bukti yang aku punya. Aku akan memastikan semua orang tahu apa yang kau lakukan. Bukan karena aku benci padamu, Mas. Tapi karena aku ingin keadilan. Aku ingin dunia tahu bahwa wanita yang kau anggap lemah ini tidak akan diam. Dia terdiam. Aku melihat rahangnya mengeras, matanya berubah dingin. Mungkin dia baru sekarang menyadari bahwa aku bukan istri yang patuh yang bisa diatur sesukanya. Kau serius? Tanyanya. Aku belum pernah seserius ini dalam hidupku. Dia menghela napas panjang. Lalu dia berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia berbalik. Aku harap kau bahagia dengan keputusanmu, Putri. Tapi ingat, ini akan menghancurkan kita berdua. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kau sudah menghancurkanku, Mas. Mulai malam pertama pernikahan kita. Sekarang giliranku yang membangun kembali hidupku. Dia keluar. Aku mendengar pintu tertutup. Lalu suara mobilnya menghilang di kejauhan. Aku menutup mataku. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di ruang tamu yang sunyi, merasakan beban yang mulai terangkat dari pundakku. Aku sudah melepaskannya. Aku sudah membiarkan dia pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku mengambil ponselku dan menekan nomor pengacara yang sudah kuhubungi beberapa hari lalu. Halo, Bu Rosa, ini Putri. Aku siap. Kita lanjutkan gugatan cerainya. Aku mendengar suara Bu Rosa dari seberang telepon. Baik, Putri. Aku akan mempersiapkan semuanya. Kau yakin? Aku tersenyum. Aku yakin. Aku sudah terlalu lama menjadi korban.
Sekarang waktunya aku menjadi pemenang. Aku menutup telepon dan berjalan ke jendela. Di luar, langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Aku menatapnya lama, merasakan ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Tapi yang aku tahu, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mempermainkanku. Aku telah bangkit dari kehancuran. Dan ini baru awal dari perjalananku. 3 bulan kemudian, hidupku berubah drastis. Pengadilan telah memutuskan perceraian kami dengan vonis yang memihakku. Aku mendapatkan hak atas rumah, mobil, dan ganti rugi yang cukup besar dari Mas Fahmi. Hakim memutuskan demikian karena bukti-bukti yang aku kumpulkan sangat kuat. Perselingkuhan, penggelapan uang, dan pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Aku ingat hari persidangan terakhir. Mas Fahmi duduk di sisi lain ruangan, wajahnya pucat dan lesu. Lisa tidak datang, katanya dia tidak mau terlibat lebih jauh. Orang tua Mas Fahmi duduk di bangku pengunjung. Bu Ratna menangis sepanjang sidang, tapi kali ini air matanya bukan untuk putranya, melainkan untukku. Ketika hakim membacakan putusan, Mas Fahmi menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Mungkin penyesalan, mungkin kemarahan, atau mungkin campuran keduanya. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah melepaskan semua harapan padanya. Setelah sidang, Bu Ratna mendekatiku. Wanita tua itu memelukku erat, tangisnya pecah di pundakku. Maafkan aku, Putri. Maafkan kami yang gagal mendidik anak kami. Kau wanita baik, kau tidak pantas menerima semua ini. Aku memeluknya balik, merasakan hangat pelukan yang selama ini kurindukan dari seorang ibu. Terima kasih, Bu. Aku tidak pernah menyalahkan ibu atau bapak. Ini semua pilihan Mas Fahmi sendiri. Apa kau akan baik-baik saja? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tersenyum. Senyuman tulus yang tidak pernah kurasakan dalam waktu lama. Aku akan baik-baik saja, Bu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Dia mengangguk, lalu pergi dengan Pak Harjo yang hanya bisa menunduk malu. Aku menatap mereka pergi, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar lega. Hari-hari setelah perceraian adalah masa pemulihan. Aku menjual rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanku. Aku tidak tahan tinggal di tempat yang penuh kenangan pahit. Aku pindah ke apartemen kecil di daerah yang lebih tenang, tempat yang kuhias sendiri sesuai seleraku. Dari uang ganti rugi dan hasil penjualan rumah, aku membuka usaha kecil-kecilan, butik Bridesmaid. Aku ingin membantu gadis-gadis lain merasakan kebahagiaan di hari pernikahan mereka, kebahagiaan yang tidak pernah aku rasakan. Aku mendesain gaun pengiring pengantin yang elegan namun terjangkau, dengan sentuhan pribadi yang membuat setiap pelanggan merasa istimewa. Awalnya usaha itu berjalan lambat. Hanya beberapa pelanggan yang datang, sebagian besar teman-teman lamaku yang ingin mendukungku. Tapi aku tidak menyerah. Aku bekerja keras, memperbaiki kualitas, mempromosikan usahaku melalui media sosial. Perlahan tapi pasti, usahaku mulai dikenal. Suatu sore, saat aku sedang merapikan gaun-gaun di butikku, pintu terbuka. Aku mendongak dan hampir menjatuhkan kain satin yang kupegang. Di ambang pintu berdiri Mas Fahmi. Di ambang pintu berdiri Mas Fahmi. Tapi dia bukan Mas Fahmi yang dulu. Wajahnya kurus, matanya cekung, rambutnya mulai beruban meskipun usianya baru 33 tahun. Putri, sapanya pelan. Aku menegakkan tubuh, berusaha tenang. Ada apa, Mas? Dia masuk perlahan, matanya menatap sekeliling butikku. Tempat ini bagus. Aku senang kau berhasil. Terima kasih. Dia berhenti di hadapanku, jarak yang cukup aman. Tangannya memainkan ujung jaketnya, tanda bahwa dia gugup. Aku ingin bicara. Silakan. Dia menarik napas panjang. Lisa dan aku sudah putus. Aku tidak terkejut. Aku sudah mendengar kabar itu dari Sari, resepsionis hotel yang membantuku dulu. Lisa ketahuan selingkuh dengan atasannya di kantor, pria yang lebih tua dan lebih kaya. Mas Fahmi ditinggalkan dengan cara yang sama seperti dia meninggalkanku. Karma itu nyata, Mas, kataku pelan. Dia tertawa pahit. Ya, aku tidak bisa membantahnya. Kenapa kau kesini? Dia menatapku. Matanya penuh harap yang menyakitkan untuk dilihat. Putri, aku minta maaf. Aku sadar, kau yang terbaik untukku. Selama ini aku terlalu bodoh untuk melihatnya. Aku hanya memikirkan Lisa, padahal kau yang selalu ada di sisiku. Kau yang setia, kau yang sabar,
Kau yang cukup baik untuk dinikahi tapi tidak cukup untuk dicintai. Aku menyelesaikan kalimatnya. Dia tersentak. Tidak. Kau sudah mengatakannya sendiri, Mas. Suaraku tegas. Di malam pertama pernikahan kita. Kau bilang, nggak penting. Kau bilang, buang-buang tenaga. Kau tidak pernah menganggapku penting. Aku hanya pelarian, hanya umpan, hanya boneka. Putri, aku bisa berubah. Sudah terlambat. Dia terdiam. Aku melihat air mata mulai menggenang di matanya, tapi aku tidak merasa iba. Aku sudah melewati fase itu. Aku sudah menangis cukup banyak untuknya. Kau datang ke sini untuk meminta maaf? Tanyaku. Baik. Aku terima maafmu. Tapi aku tidak mau memulai lagi. Bukan karena aku masih marah atau benci, Mas. Tapi karena aku sudah move on. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Apa kau sudah punya orang lain? Tanyanya. Suaranya bergetar. Aku tersenyum. Aku sudah punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Dia menatapku lama. Mungkin dia baru sekarang menyadari bahwa wanita yang dulu dia anggap lemah telah berubah menjadi seseorang yang kuat. Seseorang yang tidak membutuhkannya lagi. Aku mengerti, katanya akhirnya, suaranya serak. Aku hanya ingin kau tahu aku menyesal. Benar-benar menyesal. Penyesalanmu tidak akan mengubah masa lalu, Mas. Tapi mungkin itu bisa mengubah masa depanmu. Belajarlah dari kesalahanmu. Jangan ulangi hal yang sama dengan wanita lain. Dia mengangguk pelan. Aku akan mencoba. Dia berbalik dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia menengok. Kau benar-benar bahagia, Putri? Aku menatapnya. Dulu aku pernah jatuh cinta pada pria ini. Dulu aku pernah menangisinya setiap malam. Tapi sekarang, aku hanya melihatnya sebagai bagian dari masa lalu, pelajaran berharga yang membentuk siapa aku sekarang. Aku bahagia, Mas. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bahagia. Dia tersenyum sedih, lalu pergi. Aku berdiri di butiku, dikelilingi gaun-gaun indah yang kutata dengan cinta. Di luar, matahari mulai terbenam, memancarkan sinar keemasan yang hangat. Aku berjalan ke jendela dan menatap langit senja. Aku mengingat malam pertama pernikahan yang hancur, rasa sakit yang hampir menghancurkanku, dan perjalanan panjang yang harus kulalui untuk bangkit. Tapi aku berhasil. Aku bertahan. Dan sekarang aku berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti aku akan menemukan cinta sejati, atau mungkin aku akan bahagia sendirian selamanya. Tapi apapun yang terjadi, aku tahu aku akan baik-baik saja. Karena aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, itu datang dari dalam dirimu sendiri. Aku tersenyum. Bukan senyuman palsu yang kupaksakan di hari-hari gelap dulu, tapi senyuman tulus yang lahir dari ketenangan hati. Aku telah melewati badai terbesar dalam hidupku, dan aku muncul di sisi lain sebagai pemenang. Malam pertama setelah menikah, suamiku menolakku. Tapi sekarang aku tahu, penolakannya adalah anugerah terbesar yang pernah aku terima. Karena tanpa penolakan itu, aku tidak akan pernah menemukan kekuatanku sendiri. Aku meraih ponsel dan melihat foto di dinding butikku, foto pertama saat aku membuka usaha ini. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Ini baru awal, bisikku. Dan aku siap untuk segalanya.